Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang dasar ajaran iman Kristen yang tentu semua orang Kristen, semua orang percaya harus tahu. Jangan sampai Anda sebagai seorang Kristen, tetapi Anda tidak memahami dasar atau sumber ajaran iman Kristen. Nah, dari mana sumbernya? Tentu semua sepakat sebagai seorang Kristen, denominasi apapun, sumber primer dalam kekristenan itu adalah Alkitab. Alkitab yang terdiri dari dua bagian besar, yakni Perjanjian Lama, atau orang Kristen Arab menyebut Al-Ahdul Qadim, dan Perjanjian Baru, Al-Ahdul Jadid. Jadi dua bagian kitab suci Kristen ini, yang juga Perjanjian Lama itu sekaligus merupakan kitab suci orang Yahudi, karena memang kekristenan itu bersumber atau memiliki iman berakar secara langsung dari kitab-kitab Perjanjian Lama, di mana Yesus Kristus itu diyakini sebagai penggenapan dari apa yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Nah, ini dinyatakan sendiri oleh Yesus kan, setelah ia bangkit dari kematian, sebelum ia naik ke surga, berulang kali ia meneguhkan iman murid-muridnya yang menjelaskan dari seluruh kitab suci, ditulis dalam Injil Lukas, Injil Matius, mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Itu menggambarkan atau merangkum seluruh kitab Perjanjian Lama, di mana Yesus menjelaskan dari kitab-kitab itu bahwa nubuat-nubuat tentang dirinya itu sudah tergenapi. Mulai dari kelahirannya, ya sang firman, kalimatullahil mutajassid, firman yang menjadi manusia, yang merupakan penyataan diri Allah sendiri dalam daging, yang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, sudah digenapi. Kemudian penderitaan sengsaranya sudah digenapi dalam kitab Yesaya, kitab Mazmur, itu bicara tentang sengsara sang Mesias. Bahkan bukan hanya itu, ia mengalami kematian sebagai kafarat, sebagai tebusan bagi umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan berada di bawah kuasa maut dan penghakiman Allah. Tetapi Mesias itu datang untuk menjadi kafarat, tebusan, sesuai dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur, Anda bisa temukan hal ini. Kemudian Yesus juga menjelaskan bahwa bukan hanya itu, ia mati dan ia bangkit dan ia akan naik ke surga. Yesus menjelaskan itu panjang lebar kepada murid-muridnya yang mulai kehilangan pengharapan karena mereka memiliki pengharapan yang salah tentang Mesias itu. Yesus meluruskan bagaimana konsep Mesias yang benar sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan kemudian kitab Perjanjian Baru itu adalah penggenapan, ya kan, ajaran, perbuatan-perbuatan dari Yesus Kristus itu sendiri. Seperti kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, di sana dinyatakan demikian. Dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Yang dimaksud ini adalah Injil Lukas. Jadi dalam Injil Lukas itu berisi segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Nah, inilah yang menjadi dasar dari seluruh ajaran iman Kristen tentang pribadi Yesus Kristus, selain tentunya sumbernya dari kitab Perjanjian Lama. Nah, saya ingin bicara tentang kitab Injil yang seringkali disalahpahami oleh umat agama lain karena mereka tidak memahami makna maupun sejarahnya. Ya kan, dipahami secara singkat dan umum saja Injil itu adalah kitab yang diwahyukan kepada Yesus. Padahal dalam perspektif Kristen, pelaku sejarah secara langsung, Injil itu mula-mula dipahami bukan sebagai sebuah kitab. Nah, tentu kita harus tahu sejarahnya dulu. Nah, saya akan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bernuansakan apologetik, juga pastoral untuk umat Kristen ya. Nanti Anda bisa nantikan dalam channel YouTube saya atau di TikTok bagaimana saya ingin mengajarkan tentang Injil, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sehingga Anda sebagai umat Kristen itu memiliki dasar dan keyakinan yang kokoh dalam iman Anda kepada Kristus. Nah, tentu harus dipahami dulu apa makna Injil, ya kan? Kalau kita bicara Injil, itu adalah sebuah kata
sebuah terminologi yang sangat penting dalam kekristenan. Kita bicara dulu dalam konteks bahasa Indonesia. Kata Injil itu adalah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Arab Injil. Tetapi tentunya kata Injil itu sendiri bukan kosakata asli bahasa Arab. Kita bisa melacaknya lebih jauh dari mana? Ya dari Perjanjian Baru itu sendiri. Di sana ada banyak kata tentang Injil. Ya, misalnya saya lihat di sini di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dalam LAI, terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam teks aslinya itu digunakan kata Euangelion. Artinya apa? Kabar baik, kabar sukacita. Dalam bahasa Arab, bisyaratul mufriha, kabar yang menyenangkan, kabar yang menggembirakan hati, bisyaratul mufriha. Itu arti Euangelion, kabar baik. Nah, kata Euangelion dalam bahasa Yunani ini kemudian diadaptasi dalam bahasa Aramaik. Karena kekristenan di Antioquia, orang-orang Kristen Syria di Antioquia sana yang berbahasa Aram, bahkan bahasa sehari-hari Yesus Kristus ketika ada di bumi adalah bahasa Aramaik. Kata Euangelion itu diadaptasi menjadi Ingelion. Ini sesuatu yang umum dalam proses korespondensi bunyi. Euangelion menjadi Ingelion. Kemudian juga diserap dalam bahasa Arab, ya kan? Karena orang-orang Kristen Arab itu juga banyak sebelum kelahiran Islam. Kata Ingelion, huruf G dalam bahasa Aramaik itu sering terbaca J. Seperti misalkan dalam bahasa Ibrani, taman, gan, itu menjadi bahasa Arab Jannah. Gabriel itu menjadi Jibril. Ada banyak. Gehenna itu menjadi Jahanam dalam bahasa Arab. Walhasil kata Ingelion menjadi Injil. Nah, di sini kita melihat bahwa penyebutan kata Injil yang di dalam Quran banyak sekali disebut kata Injil, itu sebenarnya merupakan bukti bahwa ada literatur Kristen yang tertulis berbahasa Yunani, ya kan? Karena kata Injil itu kan bukan bahasa Arab. Apa? Dilacak asal-usulnya tidak ada. Itu merupakan serapan dari bahasa Aramaik, Ingelion. Kata Ingelion dalam bahasa Aramaik itu merupakan adaptasi dari bahasa Yunani, Euangelion tadi. Nah, di sini Anda sudah mulai tahu sejarahnya ya. Asal-usul perkembangan kata itu dari bahasa Yunani aslinya. Euangelion artinya kabar baik, kabar sukacita dalam bahasa Yunani. Diadaptasi dalam bahasa Aramaik jadi Ingelion karena lidah orang, lidah berbeda bangsa itu cara pengucapan kadang memang mengalami penyesuaian. Kemudian kata Ingelion itu mengalami arabisasi menjadi Injil. Nah, kata Injil yang dipakai oleh orang Kristen sebelum Islam, itu kemudian juga dikenal oleh Islam dan diabadikan dalam Quran. Kata Injil itu justru merupakan bukti ada literatur tertulis di tangan orang Kristen berbahasa Yunani, ya kan, yang disebut Injil. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia, kata itu juga diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi nama kitab orang Kristen, Injil. Tetapi Anda harus tahu sejarahnya bahwa Injil itu mula-mula tidak dipahami sebagai sebuah kitab, tetapi sebuah peristiwa, kabar baik, kabar sukacita. Tentang apa? Tentang begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Li'annahu hakadha ahabballahu li'alam, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Supaya dunia tidak mengalami kebinasaan, kemudian ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ibnullahil Wahid, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mula-mula Injil itu sebuah peristiwa. Hadirnya, nuzulnya, turunnya sang firman, kalimatullah itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, wal kalimatu sara jasadan, kai hologosak egeneto. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar iman Kristen.
Karena itu Anda sebagai orang Kristen harus paham lebih dulu. Kemudian Anda bisa menjelaskan kepada mereka bahwa Injil itu mula-mula bukan kitab yang tertulis yang turun dari surga. Ini dalam perspektif Kristen sebagai pelaku sejarah dan pemilik mula-mula istilah ini, ya kan? Ini kan bukan milik Islam, istilah Injil, karena itu bukan nama kitab suci umat Islam, tetapi nama kitab suci umat Kristen. Tentunya harus dipahami sesuai dengan perspektif Kristen seperti apa. Itu maknanya yang penting harus diketahui. Jadi menunjuk peristiwa bahkan pribadi Yesus Kristus itulah mula-mula Injil. Jadi kalau dikatakan tadi dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23, Yesus memberitakan Injil, itu tentu bukan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes yang memang belum ditulis. Tetapi artinya Yesus memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah orang Yahudi saat itu. Pemerintahan ilahi melalui Sang Mesias, di mana ia mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajarkan kebenaran-kebenaran Allah, menyingkapkan jati diri Allah dalam diri Mesias itu sendiri. Itu artinya Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi bukan mula-mula dipahami sebuah kitab yang diwahyukan kepada Yesus. Yesus Sang Firman, ia berbicara dalam otoritasnya, dalam keberadaannya. Nanti kita akan belajar lebih jauh hal ini dalam Injil Matius, yang memang audiens mula-mulanya itu ditulis untuk orang Yahudi. Tetapi ini pengantar dulu supaya Anda paham makna Injil itu apa. Mula-mula dalam kekristenan itu tidak dipahami sebagai sebuah kitab yang diwahyukan kepada Yesus, tetapi dipahami sebagai karya, bahkan pribadi Yesus Kristus itu sendiri, Injil itu. Nah kemudian tadi kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 1, apa yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus karena untuk kepentingan misi. Karena Yesus mengutus murid-muridnya, amanat agung sebelum Yesus naik ke surga. Beritakan Injil ke seluruh bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Ini misi Yesus Sang Mesias universal. Bukan hanya untuk Bani Israel, tetapi untuk semua bangsa, untuk suku-suku bangsa. Beritakan itu. Nah karena itu untuk kepentingan misi supaya pesan itu terjaga. Mula-mula ketika Rasul masih hidup, tentu Rasul-Rasul itu langsung memberitakan. Karena itu kalau Anda baca dalam Kisah Rasul, di sana kita banyak menjumpai ungkapan di mana Rasul-Rasul itu berkata, kami ini adalah saksi atas semuanya itu. Akan penderitaan yang dialami Kristus, akan kematian dan kebangkitannya. Kenapa? Mereka memang adalah saksi mata. Para Rasul masih hidup. Tetapi kemudian jemaat juga berpikir, kami membutuhkan catatan yang tertulis. Dan Yesus sendiri berkata, kamu akan menjadi saksiku. Nah, saksi di sini tentu tidak hanya secara lisan, lewat perbuatan. Nama Yesus yang berkuasa, orang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, tetapi juga melalui kesaksian tertulis. Karena itu kemudian Injil itu ditulis. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjadi kesaksian rasuli. Mereka yang adalah saksi mata, yang sejak semula adalah pelayan Sang Firman. Pelayannya, Rasulnya, kalimatullah yang menjadi manusia itu kemudian menuliskan. Nah ini kita bicara dalam konteks ilmu dulu ya, ilmu sejarah. Kita tidak bicara wahyu dulu. Para Rasul itu saksi mata, murid Yesus, melayani bersama Yesus, ikut sepanjang kurang lebih 3,5 tahun, melihat, mendengar, bahkan mereka bersama-sama Yesus. Itu yang mereka tuliskan tentang Yesus Kristus. Karena itu kenapa secara ilmu sejarah Injil itu bisa dipercaya? Karena ditulis dekat dengan peristiwanya. Bukan 500, 600, 700 tahun kemudian, tetapi ditulis kurang lebih sekitar 30 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Sehingga sungguh sangat-sangat bisa dipercaya dan akurat karena mereka saksi mata. Dan saksi-saksi mata yang lain, yang itu bukan hanya dari pihak kawan, dari pihak lawan, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, orang-orang Yahudi yang memusuhi kekristenan masih hidup. Sehingga kalau para rasul itu menuliskan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar tentang Yesus dan ajarannya, mereka bisa mengkantar. Nah, kenyataannya tidak kita temukan tulisan-tulisan yang mengkantar, ya kan? Artinya apa? Artinya para rasul itu menyatakan apa adanya tentang Yesus Kristus. Mereka ditangkap oleh mahkamah agama, rasul-rasul memberikan kesaksian. Ini yang kami saksikan karena memang kami alami, ya kan? Sehingga berita Injil dari segi ilmu sejarah itu sangat-sangat terpercaya. Injil yang ada di tangan saudara itu bukan sekedar buku iman dalam kekristenan. Anda harus tahu itu dan Anda harus bangga menjadi seorang Kristen. Kenapa? Karena itu memiliki kesaksian sejarah yang akurat, ditulis oleh para pelaku sejarah. Ini baru dalam ilmu sejarah.
Kita tidak bicara sekedar keyakinan, iman. Oh, pokoknya iman ini wahyu Allah. Tidak. Walaupun ada aspek itu dalam kekristenan, karena Yesus berjanji, aku akan mengaruniakan Roh Kudus, itu Roh Allah, Ruhullah yang akan memberikan pewahyuan. Roh Kudus yang berbicara kepada para nabi itu berbicara mengingatkan kepada kamu, kata Yesus, segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Ini dalam konteks iman, ya kan? Dalam konteks wahyu ilahi. Tetapi saya bicara tidak hanya sekedar dalam konteks iman, tetapi saya bicara fakta sejarahnya seperti apa, supaya Anda sebagai orang Kristen tahu dan bisa menjelaskan, menyaksikan tentang iman Anda tanpa ragu dan tanpa rasa malu. Kenapa? Karena kita memiliki dasar yang kuat, seperti kata Lukas, supaya kamu mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tidak ragu, tidak sangsi, bahwa memang demikian faktanya. Kita menerima ajaran itu dari Yesus kepada para rasulnya diteruskan kepada murid-murid para rasul, diteruskan lagi kepada murid dari murid para rasul, yakni bapak-bapak gereja, sampai hari ini. Dan kita punya ribuan manuskrip perjanjian baru yang masih ada. Jadi masih ada teksnya. Dari manuskrip di abad kedua, abad ketiga, masih ada, dan itu bisa diteliti dalam ilmu salinan kitab suci. Mulai dari papirus, potongan-potongan kecil, ya kan, sampai perkamen, manuskrip, semua bisa diteliti sampai hari ini ada, bisa dipelajari secara terbuka. Anda tinggal buka internet, Anda lihat di sana apakah ada, ya kan, dari salinan yang ribuan itu, kemudian sampai ada pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan ajaran iman Kristen yang fundamental, seperti yang tertulis dalam pengakuan iman Nisia. Kalau ada, Anda bisa kontak saya. Yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan, ya misalnya Yesus itu bukan Sang Firman, tentu tidak ada, karena memang dari uji banding manuskrip itu sudah cukup memberikan bukti bahwa iman Kristen itu berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu kesaksian sejarah dan kesaksian Roh Kudus yang berbicara melalui para rasul, seperti yang dinyatakan dalam pengakuan iman Nisia, bahwa kami percaya kepada Roh Kudus, ya kan, Tuhan yang menghidupkan, Rabbul Muhyi, yang berbicara, Anatik, yang berbicara melalui para nabi, memberikan kesaksian kepada rasul-rasul tentang Yesus Kristus. Ini Injil. Mulanya adalah peristiwa, kemudian dituliskan oleh para saksi mata. Matius adalah murid Yesus. Lukas itu adalah dikenal oleh para rasul, rekan seperjalanan Paulus. Bahkan menurut tradisi ia termasuk dalam bagian ke-70 murid. Markus itu adalah murid Petrus, anak rohani Petrus. Ia menulis atas otoritas Petrus. Saksi mata, karena ada Petrus sang guru yang mengawasi. Kemudian Yohanes adalah murid Yesus. Jadi semua saksi mata, pelaku sejarah yang melihat, mendengar. Sehingga jangan ragu akan kitab Injil yang menyaksikan tentang Yesus Kristus sebagai sumber yang terpercaya. Kalau kita punya sumber yang terpercaya tentang Yesus, kenapa harus mencari sumber yang lain di luar sana? Pelajari, ya kan, imani, lakukan apa yang tertulis dalam kitab Injil, maka Anda akan bertumbuh dalam iman pengharapan Anda kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.